Menyikapi perkembangan yang ada saat ini, saya dari tim advokasi Habib Bahar bin Smith beberapa hari yang lalu telah terjadi pelemparan 3 kepala hewan, dalam hal ini anjing, ke kediaman Habib Bahar bin Smith. Untuk itu kami mengutuk tindakan teror tersebut, dan kami minta sebagai bentuk dari proses ini kita sudah melaporkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ke pihak kepolisian, dan proses sedang berjalan. Kami melihat ada dugaan ya bahwasanya Pak Husein ini memelintir kalimat Habib Bahar tentang kalimat Habib Bahar kepada Pak Dudung. Dan di sini saya melihat ini kan opini ya. Ini sebenarnya opini, nggak penting banget sebenarnya. Iya, dan Pak Dudung itu, beliau itu seorang jenderal gitu. Dia punya jabatan. Jadi kalau beliau dikritik oleh rakyat, entah itu dari kelompok manapun, maka itu hal-hal yang wajar. Laporan saya terkait Bahar Smith dan Egy Sujana, menurut saya hal-hal seperti itu semua hak masyarakat ya. Boleh melaporkan apa aja selama di situ ada dugaan tindak pidana. Saya bikin laporan Bahar, Egy Sujana, dan yang lain-lainnya saya bikin laporan. Kenapa saya bikin laporan? Karena pasal yang kita pakai juga itu mengenai 28 ayat 2. Baik. Ujaran kebencian. Ini masalah kita, nggak bisa kita negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Pancasila harga mati, UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini gantian? Kemudian menyikapi perkembangan Jenderal Ahmad Fauzi yang datang ke kediaman Habib Bahar bin Smith, kami menduga akan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Pengakuan Habib Bahar mengejutkan. Sebut kasat Dudung, Habib Bahar bin Smith membuat pengakuan mengejutkan soal Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal itu disampaikan pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar, menanggapi video yang viral rumah kliennya didatangi pihak TNI beberapa waktu lalu. Kalau atasannya provokatif soal agama gimana? Kalau agamanya dihina dan lecehkan gimana? Kata Aziz Yanuar di Jakarta Minggu 2 Januari. Meski diancam, Habib Bahar, kata Aziz, akan tetap konsisten menyampaikan yang hak dan mengingatkan yang batil. Aziz pun menjamin Habib Bahar sangat mencintai institusi TNI. Bahkan Habib Bahar sangat sedih ketika banyak anggota TNI yang menjadi korban teroris organisasi Papua Merdeka. Dia, Habib Bahar, sangat sedih, kata Aziz. Bahkan kata Aziz, Habib Bahar tetap memberikan apresiasi dan pujian jika ada yang baik dari kebijakan Jenderal Dudung. Aziz menjelaskan, Habib Bahar hanya 2 hal yang dikritisi, yaitu tajesim terhadap Sang Khalid karena diduga bentuk penistaan agama dan mengatakan teroris OPM adalah saudara. Itu punya dikritisi statementnya, bukan pribadi apalagi institusi. Coba sekarang sama Pak Panglima Andika, apa ada umat Islam dan HBS bereaksi? Tidak ada, bahkan mendukung TNI yang terus lebih baik. Begitu ungkapnya. Aziz meyakini Habib Bahar akan tetap maju dan terus ceramah membela yang benar selama hayat di kandung badan. Seperti diketahui video viral dan Rim 061 Surya Kencana, Brigjen Ahmad Fauzi mendatangi ke rumah Habib Bahar di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ada pesan maut yang disebut dialamatkan untuk Habib Bahar bin Smith, semua dibuka. Isinya bikin gak nyangka. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman mengatakan, pada 11 Desember 2021, Habib Bahar mengisi ceramah yang isinya diduga mengandung ujaran kebencian. Video ceramah Bahar, kata dia, kemudian diunggah di media sosial dan viral sehingga mendapat beragam respon dari netizen. Kemudian diupload ke dalam satu akun YouTube dan kemudian disebarkan, ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Begitulah katanya. Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan oleh Polda Jabar dan Habib Bahar akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari 2022. Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Informasi yang disebar juga dituding mengandung permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara. Itu seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam channel YouTube Refli Harun disebutkan 3 potongan kepala anjing yang dikirim ke pondok pesantren Tajul Alawin milik Habib Bahar bin Smith.
dilemparkan orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Kuasa hukum Bahar bin Smit atau Habib Bahar Aziz Yanuar ikut buka suara. Dia langsung membenarkan kiriman paket isi 3 kepala anjing ke pondok pesantren Tajul Alawiyin Jumat 31 Desember. Menurut Aziz Yanuar, kiriman paket itu merupakan sebuah teror yang ditujukan untuk kliennya. Dalam video dan foto yang beredar, diketahui ada 3 kepala anjing yang sudah dipotong dari badannya. Semuanya dimasukkan ke dalam kardus hingga akhirnya diketahui para penghuni di sana. Terkait rangkaian teror tersebut, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril memberikan komentar. Reza Indragiri Amril menilai ada pesan maut di balik pengiriman kepala anjing dan kepala kambing busuk itu ke Habib Bahar dan Razman Nasution. Penerimaan paket-paket itu disebut tengah dihadapkan pada risiko menjadi sasaran kekerasan yang bahkan bisa berujung pada kematian. Itu bisa terjadi jika bertindak tanduk di luar keinginan si pengirimnya. Pihak pengirim boleh jadi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 335 KUHP. Menurutnya, pengirim bungkusan berisi kepala binatang barangkali mendam amarah, sakit hati, kebencian, atau perasaan-perasaan negatif lainnya. Pertanyaannya, mengapa suasana batin semacam itu diekspresikan dengan terlebih dahulu membunuh binatang lalu mengirimnya ke pihak penerima, ucap Reza dan Bahar bin Smit. Ancaman kubu TNI bikin ngeri. Kubu Habib Bahar sampai bilang, kuasa hukum Habib Bahar Aziz Yanuar menyoroti kedatangan Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi ke pondok pesantren Tajul Alawiyin, Bogor, Jawa Barat. Dia mengaku pihaknya keberatan dengan maksud kedatangan Brigjen Ahmad yang seperti menunjukkan kekuasaan kepada kliennya. Tindakan mendatangi Habib Bahar ke pesantrennya diduga membuat takut warga sekitar pondok. Itu merupakan bentuk abuse of power. Demikian ujar Aziz saat dihubungi pada Sabtu 1 Januari 2022. Bahkan, Brigjen Ahmad juga mengancam Habib Bahar dan akan menjemputnya apabila tidak memenuhi panggilan kepolisian. Dugaan ancaman dilakukan Komandan Korem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, yang mengatakan akan menjemput Habib Bahar bila tidak memenuhi panggilan Polda Jabar. Demikian ungkapnya. Dia lantas menyebut tindakan itu adalah sebuah kekeliruan yang sebenarnya bukan tugas TNI. Justru yang berwenang menjemput Habib Bahar dalam perkara yang diusut Polda Jabar ialah penyidik polisi. Konsep penegakan hukum merupakan tugas dari Polri, demikian tuturnya. Sebagai informasi tambahan, dalam kasus ini, Bahar bin Smit dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA. Dengan naiknya kasus itu ke penyidikan, polisi menerapkan pasal 28 ayat 2 Jangto, pasal 45A ayat 2 UU RI, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan atau pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kepala Pusat Penerangan Komando Resor Militer atau Kapenrem 061 Surya Kencana, Mayor Infanteri Ermansyah menjelaskan tujuan kedatangan Komandan Korem Surya Kencana, Brigadir Jenderal Ahmad Fauzi ke rumah Bahar bin Smit. Ermansyah mengatakan Fauzi menyampaikan pesan kepada Bahar agar berhenti menyebarkan ceramah yang bernada provokatif. Apalagi di dalam ceramahnya, Bahar sempat menyinggung Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Pernyataan Ermansyah berbeda dengan keterangan yang telah disampaikan lebih dulu oleh Kepala Penerangan Kodam Siliwangi, Kolonel Tri Hendianto, yang mengatakan Fauzi datang ke kompleks pesantren Tajul Alawiyin di mana Bahar berada. Karena terkait pengamanan Tahun Baru 2022, ia mengimbau Bahar agar tidak menciptakan kerumunan. Sementara Ermansyah menilai ceramah yang disampaikan oleh Bahar bisa membuat masyarakat resah. Dan Rem menyampaikan kalau ke depan, menyampaikan ceramah janganlah ada unsur provokatif, menyinggung institusi kami, apalagi sampai menghina serta menjelek-jelekan pimpinan kami, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Demikian ungkap Ermansyah dalam keterangan tertulis resmi pada 1 Januari 2022. Menurut Ermansyah, yang dilakukan Fauzi masih dalam koridor tugasnya, sebab ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah yang ia naungi, yaitu Bogor Kota dan Kabupaten, Cianjur, Sukabumi Kota dan Kabupaten.